Percepatan sudut atau lambangnya alfa. Percepatan sudut atau alfa adalah besaran yang menunjukkan perubahan kecepatan sudut setiap satu satuan waktu. Misalkan ini sebuah roda atau bola yang dilepaskan dari puncak bidang miring. Misalkan aja tanpa kecepatan awal atau mula-mulanya diam. Ini tentu saja kalau dilepaskan dia akan bergerak dengan semakin cepat. Misalkan percepatan sudutnya 5 radian per sekon kuadrat. Maka ini artinya setiap 1 sekon, dari sini ke sini 1 sekon, kecepatan sudutnya berubah sebesar 5 radian per sekon. Jadi kalau dari sini, ya dari keadaan awal bergerak selama 2 sekon, berarti kecepatan sudutnya berubah sebesar 10 radian per sekon. Kemudian kalau selama 3 sekon dari posisi awal ke sini terus 3 sekon, maka kecepatan sudutnya berubah sebesar 15 radian per sekon. Tuh. Dan seterusnya kita akan buat tabel. Nah, ini tabelnya. Jadi ini tadi selama 3 sekon berarti 15 ya radian per sekon. Kemudian selama 4 sekon berarti kecepatan dari sini ke sini selama 4 sekon, di sini kecepatan sudutnya menjadi 20 radian per sekon dan seterusnya. Tuh. Kita akan buat tabel kembali di sini nih. Nah, kita akan melihat bagaimana hubungan antara omega T. Nah, omega T ini adalah kecepatan sudut saat telah bergerak selama T gitu ya, selama T. Kemudian dengan T yaitu waktu itu sendiri, waktunya. Tadi kan omega T-nya selama 4 sekon misalkan, yaitu kecepatan sudutnya atau omega T-nya ini adalah 20 radian per sekon. Nah, bagaimana hubungan antara omega T dengan alfa? Nah, ini dia. Ternyata omega T sama dengan alfa kali T. Nah, jadi omega T itu adalah alfa dikali dengan T. Coba 5 kali 1, 5 kan ya. 5 dikali 2, 10. 5 dikali 3, 15 dan seterusnya. Oh, berarti omega T itu adalah alfa kali T. Nah, ini dengan anggapan keadaan awalnya diam ya di puncak bidang miring itu, misalkan ini berarti omega O nya 0 ya. Jadi kecepatan sudut awalnya 0. Nah, sekarang bagaimana kalau kecepatan sudut awalnya tidak 0 misalkan ya. Misalkan di sini awalnya bergerak ya, berputar dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Berarti ya tentu saja sudah saja yang kecepatan ini ya ditambahkan dengan kecepatan awalnya. Tuh lihat. Kan 5 menjadi berapa itu? 15. Karena ditambahin ya. 10 tambah 5 15. 10 ditambah 10 jadi 20. Jadi tambahin kecepatan ini ya dengan kecepatan awalnya. Atau dengan kata lain seperti ini ya rumusnya, lihat ya. Formulanya omega T sama dengan omega O ditambah alfa kali T. Nah, ini dia ya. Ini sehingga seperti ini formulanya nih kalau kita ingin mencari kecepatan sudut setelah bergerak selama sekian T ya, sekian detik. Nah, bila ada ini kecepatan awalnya, bila ada kecepatan sudut awalnya ya. Kemudian ini adalah alfa itu percepatan sudut tadi ya. Kemudian T itu adalah waktu. Nah, ini
Kalau kita pindahkan ini ke sebelah kiri, itu lihat omega T min omega O alfa kali T. Supaya gampang ya mengingatnya, kita buat bantuan segitiga begini aja ya. Nah ini omega T dikurangi omega O yang di sini. Ini kan dikali tuh. Nah ini dikali tuh lihat ya. Oh berarti kalau ingin mencari omega T dikurangi omega O, berarti ini selisih kecepatan sudut kecepatan sudut, maka dikalikan nih alfa kali T ya. Nah, bagaimana kalau mencari alfa atau percepatan sudut? Nah, berarti yang atas ini dibagi ke sini. Jadi kalau sini dibagi ke bawah ya. Tuh, omega T dikurang omega dibagi dengan T. Gimana kalau lagi mencari T? Berarti yang ini nih dibagi ke bawah. Tuh, omega T dikurang omega O per alfa. Ini kalau mencari T. Oke, itu semoga nanti kita akan bisa terapkan dalam konteks soal ya, di satu-satu soalnya nanti. Nih keterangannya ya, omega O kecepatan sudut awal dalam radian per sekon, omega T kecepatan sudut saat telah bergerak selama T, kemudian waktu, dan alfa percepatan sudut. Oke, terima kasih.